Halo, perkenalkan nama saya Maulida Amelia dengan NPM 2406 1030 172. Jadi saya ingin menjelaskan materi tentang sistem saraf. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Jadi saya akan menjelaskan betapa beragamnya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin kita membayangkan mereka itu semua mirip dengan lingkaran kecil. Padahal tidak semuanya sama, sel parietal di lambung bisa membuat asam klorida. Untungnya sel-sel lain tidak bisa. Sel mast yang merupakan bagian dari sistem imun mengandung zat seperti histamin, yang penting bagi respon inflamasi. Sel otot rangka yang disebut juga otot lurik yang berbentuk seperti tabung memiliki banyak inti sel yang terdiri dari filamen tipis dan tebal yang penting bagi kontraksi otot. Ada banyak sel khusus lainnya di berbagai sistem organ dan mereka tentu memiliki struktur yang berbeda tergantung pada fungsi mereka masing-masing. Dan jika saya harus memilih sel favorit, saya akan memilih neuron, sel yang merupakan bagian dari sistem saraf. Tetapi sebelum kita membicarakan neuron atau sel lainnya di sistem saraf, mari kita menjelajahi struktur dari sistem saraf dulu. Setelah itu, kita akan membahas selnya dan menilik singkat potensial aksi. Pertama, secara struktur, kita bisa membagi sistem saraf ke dua bagian umum. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi atau saraf perifer berisi serat panjang dan menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh. Sistem saraf tepi akan memberikan informasi sensorik ke sistem saraf pusat, lalu kemudian sistem saraf pusat akan mengolahnya dan bertindak sebagai pusat komando. Sistem saraf pusat bisa memerintah respon atau mekanisme tubuh. Dan ya, selanjutnya kita akan membahas tentang otak. Jadi, otak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada otak belakang, otak tengah, dan juga otak depan. Pertama, kita bahas tentang otak belakang yang memiliki medula oblongata, pons, dan cerebellum. Medula mengatur banyak hal, seperti pernapasan, tekanan darah, dan detak jantung. Pons terlibat dengan beberapa hal tadi, dan juga mengirimkan sinyal ke area otak lainnya. Dan cerebellum, salah satu fungsinya adalah mengendalikan gerak dan keseimbangan. Otak tengah, ia terlibat dalam kewaspadaan, siklus tidur, gerakan, dan lain-lain. Batang otak mencakup struktur otak yang baru saja disebutkan tadi, yaitu ada medula oblongata, pons, dan otak tengah. Terakhir adalah otak depan. Otak depan terbagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri. Dan yang menariknya lagi, mereka ini berperan dalam banyak hal. Bagaimana kita berkomunikasi, berlogika, dan merasakan perasaan sebagai manusia. Di dalam otak depan terdapat talamus yang berperan di informasi sensorik dan motorik, dan hipotalamus yang berperan penting di sistem endokrin. Ada banyak mitos tentang otak. Mitos yang sering terdengar semasa kecil adalah manusia hanya memakai 10% kapasitas otaknya. Dan ya, jawabannya itu tidak benar. Nah, yang semua dibahas tadi itu adalah tentang sistem saraf pusat. Bagaimana dengan sistem saraf tepi ya? Nah, kita bisa membagi sistem saraf tepi berdasarkan cara ia bekerja. Jadi, sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu saraf somatik dan saraf autonomik. Sistem saraf somatik biasanya berada di otot rangka. Ia mengontrol semua gerakan yang disadari dan refleks somatik. Sistem autonomik bekerja secara tak sadar. Ia biasanya berada di organ atau kelenjar seperti pencernaan atau ekskresi atau endokrin atau otot jantung dan terlibat dalam refleks autonom. Sistem autonom sendiri bisa dibagi lagi dan ada banyak pembagiannya. Dan ya, sistem autonom dapat dibagi menjadi simpatik dan parasimpatik. Sistem simpatik, kata yang lebih singkatnya adalah bagian dari respon cepat dari keadaan fight or flight atau bahaya, contohnya lari dari beruang, atau lebih realistisnya adalah saat harus berhadapan dengan musuh. Respon ini membuat jantung berdetak kencang, meningkatkan laju pernapasan, dan memperlambat pencernaan. Ketika kita berusaha kabur dari beruang atau menghadapi mesin fotokopi sebagai musuh, pasti kita tidak begitu perlu mencerna makanan. Sistem parasimpatik sering disebut juga rest and digest atau istirahat. Jantung akan berdetak lebih lambat dan pencernaan aktif. Kedua sistem ini memiliki efek yang berlawanan untuk organ yang sama. Sekarang mari kita bicara tentang dua tipe sel utama di sistem saraf. Mereka adalah sel-sel yang bisa ditemukan di sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Umumnya orang akan langsung memikirkan neuron. Ada banyak tipe neuron, tetapi pada umumnya ada tubuh sel, nukleus, dan organel lainnya.
Ada dendrit, bentuknya seperti cabang dan ia adalah tempat sinyal diterima. Dan selanjutnya ada akson, bagian yang akan mengantarkan sinyal ke sel lain. Selanjutnya ada juga sinapsis, yaitu tempat di mana neuron lain akan berkomunikasi dengan sel lain. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sel glial. Sel glial sangatlah penting. Mereka membantu sel neuron berada di tempatnya dan tetap terhubung. Kata glia berasal dari Yunani yang berarti lem. Namun tugas glia lebih dari itu. Ia menyeimbangkan zat kimia tertentu di antara kedua sel yang penting untuk mengirim sinyal dan menjaga sawar darah otak, mencegah zat asing memasuki sistem saraf. Beberapa sel glia juga membuat mielin yang menyelubungi akson, sehingga disebut selubung mielin. Mielin ini membungkus akson dan mengirim sinyal. Beberapa sel glia membuat cairan cerebrospinal yang melindungi otak dan penting bagi homeostasis dan juga hal penting lainnya. Beberapa sel glia juga berperan dalam imun di sistem saraf. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang potensial aksi. Jadi potensial aksi ini sangat erat hubungannya dengan neuron. Neuron butuh untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Untuk melakukan itu, mereka harus bisa menerima sinyal di dendrit dan membawanya melalui akson. Dan mereka harus cepat, kurang dari 2 milidetik potensial aksi mungkin terjadi. Tidak mungkin membicarakan potensial aksi tanpa saat neuron beristirahat. Artinya, ketika tidak ada sinyal yang dibawa, neuron memiliki potensial istirahat. Potensial istirahat neuron lebih negatif dari sekitarnya. Potensial istirahat neuron bisa diukur sekitar minus 70 MV mV. Ada muatan listrik karena ada ion yang terlibat di dalam dan di luar sel. Ion seperti klorida, natrium, kalium, dan anion. Spesifiknya, sodium dan kalium berperan besar dalam menjaga potensial istirahat. Saat istirahat, umumnya konsentrasi natrium lebih tinggi di luar sel, dan konsentrasi kalium lebih tinggi di dalam sel. Untuk mengingatnya dengan mudah, bayangkan saja kalium suka berada di dalam kamar. Umumnya saat istirahat, bagian dalam neuron lebih negatif dibanding sekitarnya. Bayangkan dendrit menerima sinyal ini bisa menyebabkan potensial aksi di akson. Potensial aksi akan dengan cepat mengubah muatan listrik di neuron sepanjang akson. Sinyal akan berpindah dari ujung akson ke ujung lainnya. Saluran ion terbuka, membuat Na+ memasuki akson. Na+ itu adalah ion positif. Kejadian ini disebut depolarisasi. Ketika muatan listrik menjadi lebih positif karena Na+ masuk dan kebanyakan saluran K+ tutup. Ini menyebar ke bagian lain di akson. Namun ketika potensial aksi menyebar ke bagian baru akson, bagian lama di mana potensial aksi telah terjadi akan mulai kembali ke keadaan semula. Berikutnya 2 poin penting tentang potensial aksi. Yang pertama, jika neuron diselubungi mielen, yang artinya mereka punya sesuatu yang membatasi akson dan membantu pengiriman sinyal, potensial aksi bisa lompat dari nodus ke nodus lain. Nodus ini adalah area akson yang tidak diselubungi mielen. Yang kedua, potensial aksi dianggap sebagai seluruhnya atau tidak sama sekali. Maksudnya hanya 2 pilihan, yaitu terjadi atau tidak. Seperti saklar lampu, menyala atau tidak. Tidak ada level nyala lampu yang berbeda. Jika tidak, itu tidak terjadi, dan jika ya, akan terjadi potensial aksi. Oke, tapi apa yang terjadi selanjutnya? Anggap sekarang kita punya potensial aksi, dan ia akan memberikan sinyal ke neuron lain. Bagaimana caranya? Jawabannya yaitu neurotransmitter, yaitu potensial aksi akan pergi ke terminal akson, dan sinapsis merupakan ruang di antara 2 neuron. Potensial aksi bisa membuat vesikel sinapsis di neuron itu untuk melepas neurotransmitter. Ada beberapa tipe neurotransmitter berbeda dan mereka bisa dibedakan berdasarkan zat penyusunnya. Contohnya adalah asam amino atau asam amino prekursor atau gas seperti nitrat oksida, meskipun pelepasannya berbeda dari neurotransmitter lain. Umumnya, ketika neurotransmitter dilepas dari vesikel sinapsis, neurotransmitter hanya perlu untuk bepergian di ruang kecil di antara neuron yang disebut celah sinapsis. Setelah itu, mereka bisa berikatan dengan reseptor spesifik dari neuron selanjutnya. Reseptor yang spesifik ke neurotransmitter tersebut. Bagian dendrit dari neuron lain menerima sinyal dan bisa memulai potensial aksi di akson. Oke, sekarang saatnya bagian kesimpulan. Kita telah bicara tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat mencakup sumsum tulang belakang dan otak. Kita juga membahas bagian penting di otak. Setelah itu, kita membahas sistem saraf tepi, yang bisa dibagi menjadi saraf somatik dan saraf otonom. Saraf otonom bisa dibagi menjadi sistem simpatik dan parasimpatik.
Setelah itu, ada tipe sel utama di sistem saraf, yaitu sel glia dan neuron. Dan karena neuron bisa berkomunikasi menggunakan potensial aksi, ada sedikit gambaran tentang itu. Setelah itu, kita menyebutkan bahwa setelah potensial itu terjadi, ini bisa membuat terjadinya pelepasan neurotransmitter di sinapsis. Neurotransmitter kemudian berkaitan dengan reseptor spesifik dari neuron di dekatnya.